Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kelompok diagnosis sehat jiwa, yaitu kesiapan perkembangan usia remaja. Setelah sebelumnya, kita mempelajari beberapa tahap perkembangan, dimulai dari infant, toddler, preschool atau prasekolah, usia sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang remaja, kemudian nanti dewasa muda, dewasa, dan lansia. Sekali lagi, ini merupakan kelompok diagnosis sehat jiwa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di keperawatan jiwa kita membagi diagnosis menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok diagnosis sehat jiwa, resiko atau masalah psikososial, dan yang ketiga adalah diagnosis gangguan jiwa. Nah, setelah kita mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ciri perkembangan pada kelompok usia remaja. Ya, ini adalah fase-fase yang telah kita pernah lalui, kita bisa flashback, kita bisa melihat kembali bahwa pada usia remaja kita menemukan tahap-tahap perkembangan seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mulai dari pengertian remaja, batasan usia remaja, karena nanti akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu kelompok remaja awal dan remaja akhir, karakteristik usia remaja, tugas perkembangan, kemudian dibahas lebih spesifik secara perkembangan kognitif dan bahasa, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan terakhir adalah diagnosis untuk sehat jiwa pada remaja. Kita review kembali bahwa ada 2 hal, perkembangan dan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, bertambahnya volume, ukuran yang lebih mudah diamati secara objektif karena ada alat ukur tersendiri. Nah, pertumbuhan ini akan diiringi oleh perkembangan. Perkembangan ini merupakan pematangan dari fungsi-fungsi organ tubuh yang tadi telah bertumbuh, ya, mencapai kematangan fungsi. Nah, perkembangan ini memang lebih sulit untuk dilihat atau diobservasi secara langsung atau diukur menggunakan alat ukur tertentu. Akan tetapi, bahwa di sini kita bisa pelajari dari ciri-ciri yang ditunjukkan, dari perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Nah, perkembangan ini merupakan proses sepanjang daur kehidupan. Artinya, kalau selama ini mungkin kita lebih sering mendengar istilah stimulasi perkembangan pada anak, stimulasi perkembangan pada bayi. Akan tetapi, kita masih jarang mendengar istilah stimulasi perkembangan untuk remaja, stimulasi perkembangan untuk dewasa, bahkan stimulasi perkembangan untuk lansia. Padahal lansia ini merupakan kelompok pengelompokan perkembangan psikososial yang terakhir. Nah, jangan salah bahwa perkembangan ini terjadi sepanjang daur kehidupan. Selama individu itu sudah memiliki nyawa sampai dengan menghembuskan nafas terakhir, itu terjadi proses perkembangan. Sehingga salah kaprah jika perkembangan itu hanya kita stimulasi hanya pada kelompok usia anak atau pada kelompok usia bayi. Nah, memang betul ada beberapa perkembangan yang spesifik yang itu signifikan berkembangnya pada kelompok usia tertentu. Misalkan, perkembangan rasa percaya itu lebih spesifik berkembang pada kelompok usia infan dan lain seterusnya. Akan tetapi, kita harus pahami bahwa perkembangan ini merupakan proses panjang daur kehidupan. Termasuk sekarang kita pun berada dalam daur kehidupan dan kita sedang mengalami proses yang namanya berkembang. Nah, remaja berasal dari kata adolescence atau adolescer,
yaitu tumbuh ke arah kematangan. WHO sudah lama sekali tahun 1974 mendefinisikan bahwa yang dikatakan remaja ini tidak hanya saja aspek biologisnya, akan tetapi kita juga harus melihat psikologisnya dan sosial ekonominya. Kemudian pada tahun 2011, Sarwono menjelaskan bahwa suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder. Ini harus direview kembali untuk laki-laki apa saja tanda perkembangan seksual sekunder dan pada perempuan apa saja. Sampai saat mencapai kematangan seksual. Ini secara tadi kriteria biologis karena WHO kan menjelaskan secara definisi konseptual itu harus meliputi aspek biologis. Secara biologisnya adalah sudah munculnya tanda-tanda perkembangan seksual sekunder, ya. Kemudian untuk perkembangan psikologis disampaikan oleh Sarwono bahwa mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Sementara untuk kriteria sosial ekonomi mengalami peralihan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Nah, walaupun ini sangat dipengaruhi oleh budaya juga, mungkin budaya di negara barat ketika individu itu memasuki usia remaja, maka orang tua betul-betul sudah melepas secara ekonomi, secara finansial, dan mereka sudah terbiasa masuk usia remaja itu sudah siap untuk bekerja, ya, mencari penghasilan walaupun masih tetap sekolah. Akan tetapi untuk budaya di Indonesia sendiri, ini usia remaja, bayangkan saja ini mulai dari usia SMP, ya, mulai menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder. Ini tentunya untuk budaya Indonesia kita masih bergantung kepada orang tua secara ekonomi. Nah, kemudian berapa batasan usia untuk remaja? Nah, kita sepakati bahwa remaja itu dibagi menjadi dua kelompok usia. Pertama, remaja awal, usia, nah ini sekitar 11 atau 12 sampai 16 atau 17 tahun. Ini menurut hasil penelitian, jadi rata-rata di Indonesia remaja itu individu mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan seksual sekunder ini pada usia 11 atau 12 tahun, ya. Ya, remaja awal berarti ini kalau di Indonesia kelompok usia SMP, ya, masuk usia SMP sampai dengan 16 atau 17, SMP dan SMA. SMA awal, ya. Kemudian remaja akhir kelompok usianya 16 atau 17 sampai dengan 18 tahun. Jadi banyak referensi yang mengelompokkan 16 itu masih masuk ke awal, bahkan sampai 17. Ya, ada juga yang mengelompokkan bahwa 16 itu sudah masuk ke remaja akhir. Itu tergantung dari referensi yang dilihat. Hanya mayoritas seperti ini, ya. Jadi sampai dengan 18 tahun. Ya, perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya di undang-undang itu remaja masuk ke kelompok usia anak, ya. Jadi anak itu selain dari mulai tadi bayi, kemudian toddler, preschool, anak usia sekolah juga remaja, ya. Batasannya tuh sampai dengan 18 tahun. Kalau di atas 18 tahun sudah dikelompokkan ke dalam kelompok usia dewasa. Oke, kemudian apa saja sih karakteristik yang dapat diamati pada usia remaja? Nah, remaja ini merupakan periode transisional. Artinya ini perpindahan, ya. Masa perpindahan yang signifikan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan yang drastis, baik perubahan biologi, psikologi, maupun sosial budaya. Pada beberapa
referensi juga dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia remaja adalah kelompok usia yang paling bermasalah. Nanti kita akan bahas di perkembangan selanjutnya tentang perkembangan kognitif dan emosi ya. Kenapa menjadikan remaja ini sebagai kelompok usia yang bermasalah. Kemudian menentukan identitas diri. Jadi menurut Erik Erikson ini, tahap perkembangan psikososial remaja berada pada perkembangan identitas versus kebingungan identitas. Nah, kemudian masa remaja ini merupakan masa yang unrealism, artinya tidak realistis. Ini disebabkan oleh karena pada usia remaja ini, bonding, kedekatan antara remaja dengan orang tua itu semakin melemah, semakin memudar. Sebaliknya, bonding dengan teman sebaya di sini menguat. Nah, kita flashback pada zaman masuk SMP, apa yang kita rasakan, mendapatkan teman-teman baru di SMP yang di situ kita lebih nyaman ngobrol, kemudian sharing, curhat, lain sebagainya, melakukan aktivitas kita lebih nyaman dengan teman sebaya. Dan justru kita merasa terganggu ketika orang tua itu ingin banyak terlibat atau banyak bertanya atau istilah zaman sekarang itu kepo banget. Nah, ini ciri khas pada usia remaja. Bahwasannya dia mulai memiliki kehidupan dalam tanda kutip kehidupan atau dunianya sendiri. Sehingga ini adalah menjadikan remaja masa yang sulit. Karena oleh orang tua pun dikontrol sudah sulit, akan tetapi perkembangan kognitif untuk menilai, untuk mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab, ini kan terjadi pada di area bagian otak bagian prefrontal ini belum terlalu bagus. Sehingga kontrol sudah mulai lemah, pengaruh teman sebaya yang mereka pun adalah remaja yang sama-sama belum matang. Ini semakin kuat. Nah, kemudian kemampuan untuk menilai pun ini masih rendah, sehingga disinilah banyak terjadi masalah pada usia remaja. Nah, kita kenal dengan istilah ada yang namanya juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Bahkan sampai dengan ada remaja atau anak berhadapan dengan hukum. Nah, ini banyak sekali masalah-masalah pada usia remaja ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, disampaikan juga oleh Sarwono tahun 2011 bahwa masa ini adalah masa yang penuh emosi dan kadangkala meledak-ledak. Karena terjadi pertentangan nilai antara nilai yang ditanamkan sejak dari kecil oleh orang tua, oleh keluarganya, dengan nilai-nilai yang remaja temukan di luar dari teman-temannya, ya. Terutama yang paling dominan adalah dari teman sebaya. Nah, tapi emosi yang meledak-ledak ini juga dapat bersifat positif sebetulnya, di mana akan membantu remaja untuk menemukan identitas dirinya. Justru memang normal pada remaja itu, kalau remaja itu merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Dan justru itu tidak normal atau tidak baik ketika remaja itu justru enggan untuk berinteraksi, bersosialisasi, berteman dengan teman sebaya, malah mau di rumah terus. Malah kemana-mana mau sama orang tua terus. Nah, itu justru yang tidak baik. Ya, jadi ada sisi positifnya. Nah, reaksi orang di sekitar akan menjadi pengalaman belajar bagi remaja dan akan menentukan tindakan apa yang kelak akan dilakukan olehnya. Ya, yang sangat mencolok pada remaja itu adalah terjadinya perubahan sosial, kehidupan sosial yang sangat mencolok. Tadi sudah saya singgung bahwasannya kedekatan dengan orang tua ini semakin melemah, ya. Karena meningkatnya pengaruh teman sebaya atau peer group. Nah, akan tetapi bagaimana cara remaja itu bersosialisasi dengan orang lain ini sudah jauh lebih matang dibanding dengan kelompok usia sebelumnya pada kelompok usia usia sekolah, ya, usia anak SD. Pembuatan kelompok sosial yang baru. Nah, kita flashback zaman SMP ini adalah zaman yang musim banget kita membentuk geng, ya. Karena memiliki kesamaan hobi, kesamaan misalkan cara berpakaian dan lain-lain, sehingga
Nah, ini muncul kelompok-kelompok kecil ya, jadi ada geng. Muncul nilai-nilai baru dalam memilih teman dan nilai dalam penerimaan sosial. Kemudian, bersama dengan perkembangan itu melekat adanya tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan ini adalah harapan masyarakat, harapan eksternal terhadap individu seiring dengan perkembangan yang dijalani oleh individu tersebut. Dan ini akan terus melekat. Misal, pada usia bayi, tidak akan orang lain itu atau masyarakat menuntut dia agar mampu untuk memecahkan masalah, berpikir, memutuskan, menimbang. Nah, akan tetapi tugas perkembangan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap bayi apa saja? Kalau misalkan dia lapar, menangis, seperti itu ya. Kemudian kalau diajak cilukba, berespon. Itu adalah tugas perkembangan. Sementara pada usia remaja ini, tugas perkembangannya adalah mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin, sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau saat individu itu masih berada pada kelompok usia anak sekolah, untuk berteman dengan lawan jenis ataupun sesama jenis, bermain bersama, berinteraksi begitu erat dalam satu event itu tidak menjadi masalah ya, karena juga masih sama saja hubungannya baik dengan jenis kelamin ataupun berbeda jenis kelamin, karena juga secara perkembangan seksual sekunder itu juga belum berkembang. Sementara ketika masuk usia remaja kan tadi disebutkan bahwa terjadi perkembangan seksual sekunder, sehingga di sini hubungan antara seorang individu dengan berbeda jenis kelamin ini harus lebih matang dalam arti dibatasi dengan norma dan keyakinan etika moral yang berlaku di masyarakat. Sudah mulai bisa menilai bagaimana saya kedekatan dengan lawan jenis seperti ini berlebihan atau tidak ya. Dan ini sangat ditentukan oleh etika moral yang berlaku di masyarakat. Tentunya beda antara misalkan kita nonton film Korea, bagaimana di Korea itu etika moral, misalkan masyarakat itu begitu permisif ketika melihat ada remaja, sepasang remaja misalkan berpegangan tangan. Akan tetapi untuk etika moral yang berlaku di timur, budaya timur itu tidak sesuai. Nah, dan pada usia remaja ini, tugas perkembangannya dapat memahami di situ. Harus seperti apa hubungan dengan lawan jenis. Nah, bukan artinya tidak boleh berteman, tidak boleh dekat, akan tetapi dibatasi oleh keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakat. Jadi peran, apa yang dia lakukan? Nah, sebagai seorang perempuan, misalkan ketika ada kerja bakti, perannya melakukan apa? Misalkan menyapu jalan, kemudian menyiapkan minuman, makanan. Sementara remaja yang putra apa? Tentunya mengambil peran yang itu membutuhkan kekuatan fisik yang lebih, misalkan membantu mengangkat batu-batu yang tidak rapi dirapikan. Nah, seperti itu. Itu adalah mencapai peranan sosial. Kemudian, menerima kesatuan organ-organ tubuh, keadaan fisik sebagai laki-laki atau perempuan, dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kita review kembali bahwa pada kelompok usia prasekolah, tugas perkembangan mereka sebetulnya sudah mulai mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Itu pada kelompok usia prasekolah. Nah, kemudian pada usia remaja ini, tugas perkembangan itu lebih matang lagi. Jadi betul-betul sudah sadar, saya sebagai perempuan, maka bertindak harus seperti apa? Maka saya berbicara harus seperti apa? Maka saya berjalan harus seperti apa? Dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan penerimaan yang memang utuh. Begitupun dengan laki-laki. Kemudian,
kita flashback lagi bahwa pada kelompok usia remaja ini, zaman-zamannya kita SMP, SMA, sering sekali terjadi gangguan dengan body image atau citra tubuh, ya, di mana remaja, terutama remaja putri itu tidak nyaman dengan pertumbuhan tanda-tanda seksual sekundernya, misalkan dengan pertumbuhan payudaranya, merasa tidak nyaman sehingga berjalan membungkuk, ya. Atau laki-laki juga merasa tidak nyaman dengan suaranya yang mulai membesar, jadi ngebas. Nah, sehingga dipelan-pelankan suaranya. Ini mungkin kita pernah menemukan pada kelompok usia saat kita SMP, ya, terutama saat mulai muncul tanda-tanda perkembangan seksual sekunder. Nah, pada usia remaja ini harus sampai menerima bahwa saya perempuan dengan perkembangan organ tubuh seperti ini, saya menerimanya, saya tidak masalah, saya mensyukurinya dan menggunakannya dengan baik, digunakan sesuai dengan seharusnya, secara bertanggung jawab, ya, dan tidak mengalami masalah gangguan citra tubuh. Kemudian menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Nah, di sini sudah mulai, walaupun secara tanggung jawab hukum, tanggung gugat secara hukum itu, memang untuk tuntutannya adalah untuk kelompok usia dewasa, ya, mulainya di atas 18 tahun. Akan tetapi, di fase sebelum dewasa pun, di fase remaja ini harus sudah mulai ada tugas perkembangan mulai bertanggung jawab. Kemudian mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Nah, artinya di sini bahwasannya remaja itu juga ciri perkembangannya adalah mulai lepas dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Itu normal. Kemudian mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Walaupun belum saat ini, saat remaja belum mandiri secara ekonomi, akan tetapi di tahap perkembangan usia selanjutnya, yaitu dewasa, maka individu itu akan dituntut untuk mapan secara ekonomi, karena akan mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga. Ya, kemudian memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku. Tadi jadi harus sudah mulai bertanggung jawab, memperhatikan etika moral yang berlaku di masyarakat. Perkembangan kognitif dan bahasa, masa remaja itu sudah mencapai tahap puncak perkembangan kognitif. Jadi secara kemampuan berpikir, sebetulnya ini akan mencapai puncak perkembangan kognitif, di mana merupakan istilahnya tahap operasi formal. Sudah bisa berpikir abstrak, ya, di mana penalaran remaja mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Diistilahkannya atau dianalogikannya seperti itu. Jadi mulai bisa memahami masalah itu yang hal abstrak, tidak harus terlihat di depan mata, misalkan 2 ditambah 3 diperlihatkan dengan adanya batu 2 ditambah batu 3, tidak, sudah bisa berpikir abstrak, menganalisis bagaimana cara pemecahan masalah, dan juga sudah mulai mempertimbangkan apa konsekuensi dari setiap alternatif yang diambil. Menurut Piaget, remaja itu sudah tadi mampu menalar abstrak, ya, memahami kebutuhan logis dan pemikiran proposisional. Oke. Kemudian menunjukkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner, hayal, dan dongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Jadi pada usia remaja ini sering berhayal, berimajinasi, kalau saya seperti ini, kalau saya jadi ini, tapi itu normal, ya, dan akan menurun secara bertahap begitu memasuki usia dewasa, lebih realistis. Karena tadi disebutkan juga bahwa karakteristik pada usia remaja ini adalah masa yang unrealism. Perkembangan bahasa, kalau pada remaja ini sudah menguasai penggunaan kata-kata dan kalimat yang kompleks, ya. Kemudian mengalami kemajuan dalam memahami metafora, perbandingan makna antara dua hal berbeda, atau menggunakan satu kata untuk makna yang berbeda. Misalkan bank, antara menabung uang di bank dan bank saya minta uang. Nah, itu kan berbeda, ya, antara bank tempat
instansi perbankan dan juga bank sebagai panggilan kepada kakak laki-laki. Dan satir, menggunakan ironi atau lelucon untuk mengekspos sesuatu. Jadi suka menyindir-nyindir. Nah, ini sudah bisa menyindir pada usia remaja ya. Meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Oke, tapi juga harus hati-hati saya sampaikan bahwasannya di era revolusi industri 4.0 ini, literatur ini sangat banyak sekali, apalagi kalau caranya hanya googling saja menuliskan kata kunci akan banyak sekali sumber informasi. Nah, di sini kita harus menyertakan kemampuan untuk memilah dan memilih mana referensi yang memang itu betul dan mana yang itu hoax ya. Lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide dan menyusun tulisan, ini sudah jelas. Sudah bisa menyusun mana pendahuluan, mana inti dan kesimpulan. Begitupun dalam mengutarakan maksud secara lisan ya. Nggak langsung minta uang, tapi ada dulu pendahuluan. Mah kan kemarin begini, baru inti ya, nanti kesimpulannya. Kemudian perkembangan emosional menurut Zeman memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Jadi pada kelompok usia remaja ini, berteman tidak hanya saja sekarang kita main petak umpet bareng-bareng, tidak ya, tapi sudah hubungannya jangka panjang, sampai punya sahabat, dan bisa berbalasan atau saling memberikan, ya seperti itu. Memahami perasaan diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Mulai mengurangi nilai tentang penampilan, ini setelah masuk kelompok usia remaja akhir, yang tadinya nggak nyaman dengan penampilan, lama-lama pun perasaan itu akan berkurang dan lebih menekankan pada nilai kepribadian, lebih kepada inner beauty. Ya. Kemudian nanti setelah remaja akhir, memiliki kemampuan mengelola emosi, kemudian gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Ya, ini perkembangan sosial yang tadi sudah dibahas, bahwa pada tahap usia remaja ini, perkembangan sosialnya berada pada fase identitas versus kebingungan identitas.